Halo semuanya, balik sama gue di channel FPL 62. Kali ini gue bakal membahas mengenai Game Week 14 nantinya. Tapi sebelumnya gue mau kasih tahu sama satu game yang seru banget, yaitu MPL Fantasy. Game yang pastinya cocok banget sama kita semua para pencinta bola, karena game ini juga menggunakan strategi dan juga analisa dalam menyusun tim sepak bola impian lo. Apalagi di MPL Fantasy ini daftar kompetisinya lengkap. Setelah itu hadiahnya juga cepet, jadi lo gak perlu nunggu satu musim. Tapi setelah pertandingan selesai, lo bisa langsung klaim hadiah lo. Dan yang ketiga pastinya nonton bola bakal jadi jauh lebih seru karena lo gak cuma nonton tapi ikutan deg-degan nungguin hasil poin tim MPL Fantasy lo. Ditambah lagi hadiah MPL Fantasy ini berupa brand kemenangan, di mana satu brand kemenangan ini bisa lo tarik menjadi 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Dan seperti yang kalian tahu juga, minggu depan bakal ada pertandingan seru antara MU menghadapi Crystal Palace. Jadi pastinya setelah nonton kalian juga wajib banget buat main MPL Fantasy di kompetisi Inggris musim 2021 karena bakal ada kontes spesial untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris musim 2021 nantinya di MPL Fantasy. Jadi di MPL Fantasy pertandingan lengkap, banyak kontes gratis dan juga total hadiahnya mencapai puluhan ribu pilihan kemenangan. Jadi buat kalian semua langsung aja download MPL Fantasy ke browser kalian, ketik mpl.id. Selain itu gue juga punya tips hemat untuk main MPL Fantasy biar menangnya lebih berasa. Jadi ini kayak tiket terusan waktu lu nonton festival tapi buat main MPL Fantasy. Ini pastinya buat lu hemat banget karena untuk dapetin tiket spesial ini lu cuma butuh tuker satu bulan kemenangan lu untuk dapetin tiket spesial. Dan ini buat lu bisa main 5 kali. Jadi lu bisa daftarin 5 tim lu. Dan pastinya ini hemat banget dan bakal berasa gratis, apalagi bisa daftarin 5 tim, makanya pastinya peluang menangnya juga bakal lebih besar. Nah, tiket spesial ini bisa lu pakai selama tanggal 2-5 Desember, termasuk di pertandingan MU melawan Crystal Palace yang udah sempat gue bahas di video gue mengenai pembahasan strategi MPL Fantasy gue pertandingan MU menghadapi Crystal Palace. Jadi buat lu semua, langsung aja tuker brand kemenangan lu menjadi tiket spesial yang pastinya bakal lebih hemat dan buat lu semua peluang kemenangannya jadi jauh lebih besar gitu ya. Jadi langsung aja tuker tiket spesial di MPL Fantasy. Oke, sekarang gue mau nge-review dulu tim gue kemarin di Game Week 13 di mana banyak banget drama. Salah satunya adalah 2 pemain Spurs gue yang gak bermain akhirnya karena salju gitu ya. Jadi ini transfer gue padahal Reguilon gue masukin, keluarin Davi gitu. Tapi dua-duanya malah gak bermain. Jadi di sini gue punya 2 Spurs yang gak bermain. Akhirnya Livramento gue masuk dengan poinnya yang 0 besar itu. Jadi di sini sekarang poin gue di Game Week 13 adalah 53, dimana pastinya red arrow gitu ya. Karena rata-rata poin di top 10K sendiri gue rasa sekitar 56-57. Dimana gue sekarang udah 2 kali red arrow berturut-turut dari 11.000 ke 14.000 sekarang. Ya di Game Week ini sebenarnya gue gak gitu, sebelum pertandingan Spurs kemarin ya, dan juga sebelum Vardy nyetak 2 gol itu, gue lumayan senang sama pertandingan di Game Week ini, dimana gue punya Jota yang nyetak 2 gol, dan juga Salah, EAA juga return, Ramsdale juga return. Tapi setelah itu, setelah di Game Week kedua gitu ya, maksudnya pertandingan kedua, hari kedua, ternyata semuanya berubah, dimana Cancelo gak clean sheet, James gak clean sheet, walaupun sebenarnya itu semua orang punya. Yang menurut gue bisa dibilang buat gue agak sedikit turun gitu ya red arrow pastinya di sini 2 striker gue Blank, Antonio dan juga Broja, Reguilon dan juga Kane yang gak bermain. Jadi pastinya di game week ini sebenarnya gue gak gitu sedih karena gue mungkinnya bisa green arrow kalau Reguilon dan juga Kane ini bermain, tapi kita gak ada yang tahu gitu ya. Kita gak ada yang tahu bahwa pertandingan bakal dipostpone. Malah kemarin itu dramanya mungkin kayak Liverpool yang kemungkinan besar lawan Watford dipostpone, tapi ternyata pertandingannya adalah Spurs menghadapi Burnley yang ternyata dipostpone. Ya kita nggak bisa berbuat banyak, pastinya itu udah banyak faktor lagi ya gitu ya. Jadi kita pastinya harus move on. Dan juga sekarang gue akan langsung aja setelah membahas tim, gue akan melihat mengenai pertandingan yang banyak banget di kompetisi Inggris. Seingat gue sekitar 9 pertandingan di 1 bulan. Jadi nantinya gue akan membahas mengenai klub-klub mana aja yang punya pertandingan paling padat di kompetisi Inggris. Oke, di sini udah ada tabel dari Legoman FPL, Legomane FPL, di mana lu bisa langsung aja ke Twitter dia. Di sini dia udah buatin, pastinya menarik banget itu ya. Kita lihat di sini dari Game Week 13 sampai Game Week 21 itu cuma sekitar 1 bulan lebih dikit gitu ya. Jadi bisa dibilang 9 Game Week cuma dalam 1 bulan lebih dikit. Dan pastinya ini akan menimbulkan banyak banget rotasi yang gue rasa akan pastinya mempengaruhi tim FPL kita ya. Di sini dimana gue udah daftarin
klub dengan pertandingan terbanyak dari game week 13 sampai dengan game week 21, yaitu ada 5 tim yang punya pertandingan sebesar 12 kali pertandingan dari game week 13 sampai game week 21, yaitu ada Chelsea, Leicester, Liverpool, Spurs dan juga West Ham. Nah, ini sendiri pastinya terbagi dari beberapa kompetisi gitu ya. Ada Premier League, ada juga Carabao Cup, ada juga Europa atau Champions League gitu ya. Dan di sini kalau lihat 11 match Manchester City dan juga MU, 10 Arsenal Brentford dan 9 match itu sisanya klub-klub bisa dibilang papan tengah dan juga papan bawah dari Premier League itu sendiri. Tapi pastinya yang lu perlu perhatiin, Chelsea, Leicester, Liverpool, Spurs dan juga West Ham ini bakal banyak banget perubahan yang terjadi. Gua rasa harusnya manajer bakal melakukan banyak rotasi gitu ya, dimana lu lihat aja di sini dari kayak misalnya game week 13 sampai game week 15 ini misalnya West Ham, Leicester dan juga bisa dibilang Manchester City gitu ya. Dia akan bermain 28, 1 sama 4. Jadi istirahatnya cuma 2 hari. Jadi menurut gue pastinya ini sedikit challenging. Lu harus lihat di sini tim-tim mana aja yang punya fixture paling banyak di sini. Dan di sini kalau gue boleh tambahin, menurut gue kalau lu bisa dibilang mungkin recovery pemain adalah 2 hari gitu ya. Jadi di sini ada beberapa tim dengan bisa dibilang recovery kurang dari 2 hari. Itu paling banyak adalah West Ham. West Ham ini dapat 7 kali jadwal di mana dia cuma istirahatnya cuma 2 hari atau kurang. Chelsea, Leicester, Liverpool, City, Tottenham itu 6 kali pertandingan, istirahatnya cuma 2 kali. Burnley, MU 5 kali, sedangkan sisanya 4, 3 dan juga 2. Dimana paling gampang di sini bisa dibilang Aston Villa dan juga Brentford sama Wolves punya jadwal paling mendukung atau paling gak berat gitu ya dari game week 13 sampai game week 21. Jadi pastinya kalian harus perhatiin, apalagi kayak di sini manajer-manajer yang suka banget ngerotasi pemain kayak City, Chelsea itu udah pasti banget. West Ham juga kemarin kita udah lihat beberapa kali Antonio nggak main di Europa League, dan mungkin aja sekarang kalau misalnya dia masuk ke babak berikutnya Europa League atau misalnya bermain yang lebih penting menurut David Moyes, bisa aja Antonio nggak dimainin di Premier League. Jadi menurut gue rasa harusnya dari game week 13 sampai game week 21 akan ada banyak rotasi, akan juga banyak ada cedera gue rasa. Jadi saran dari gue, pastiin buat kalian jangan terlalu banyak pakai transfer. Kalau kalian bisa save, lebih baik save transfer aja, karena kita nggak ada yang tahu gitu ya 13 sampai 21 apa yang terjadi. Pastinya cepet banget gitu ya, cuma sebulan tiba-tiba game week 21 aja gitu. Dan ini juga pastinya challenging juga buat gue ya sebagai content creator. Tapi selain itu sendiri kita sebagai manajer FPL pastinya harus tetap fokus, dan saran dari gue adalah jangan terlalu banyak melakukan transfer buru-buru. Ya kalau lu ngejar harga itu udah beda lagi ya, tapi menurut gue kalau bisa simpen terus transfer kalian, misalnya minimal ada 1 lah yang nggak kepake gitu, karena menurut gue ya mungkin akan ada banyak rotasi, akan banyak cedera, dan juga pastiin buat kalian pantengin terus beberapa akun FPL, Twitter gue juga untuk update terkini dari FPL itu sendiri. Selain itu di sini gue juga membahas mengenai watchlist atau pemain-pemain inceran gue. Walaupun dari tadi gue udah bilang bahwa kalau bisa kalian save transfer kalian kalau tim kalian gak ada masalah gitu ya, tim kalian aman-aman aja. Kalau bisa save transfer kalian, tapi di sini gue juga pastinya punya pemain yang bikin gue ngiler gitu ya. Watchlist gue, dimana di sini ada 4 nama, 2 dari midfield dan juga 2 forward. Yang midfield ada Gundogan dan juga Gallagher di sini, di mana Gallagher walaupun nanti pertandingan game week 15 kalau nggak salah akan menghadapi MU itu, tapi walaupun dan juga secara data bisa dibilang udah nggak sebagus pemain-pemain lainnya ya kayak Gundogan di sini, tapi menurut gua Gallagher tetap aja. Crystal Palace punya fixture yang bagus banget di game week 16 kalau nggak salah, game week 16 sampai game week 19. Jadi gue rasa Gallagher kemungkinan besar tetap akan gue masukin walau kalau misalnya gue ketemu isu cedera atau apa ya gitu ya. Tapi gue rasa Gallagher adalah salah satu pemain yang pingin banget gue masukin, walaupun gue rasa Mbeumo juga masih bisa gue mainin aja gitu di pertandingan game week 14 besok. Apalagi kayak gue bilang kalau bisa save transfer kalian. Dan juga di sini ada Gundogan, menurut gue City punya jadwal paling bagus sampai dengan game week 20 kalau nggak salah. Dan juga Gundogan dengan Kevin De Bruyne yang cedera pastinya bagus banget menurut gue, dengan juga XGI sama XG non penalty dia bahkan kedua paling tinggi gitu ya setelah Dennis King di sini forward. Dan forward ada King dan juga Bowen. Menurut gue walaupun Bowen ya punya fixture yang jelek, cuma Bowen menurut gue bisa jadi pengganti Antonio yang good shout gitu ya, bagus untuk kita
masukin juga di mana Antonio sendiri kemungkinan besar mungkin aja ada cedera dengan dia bermain maksimal, dan kita tahu kakinya kaki lumayan kaca gitu ya, dimana pertandingannya juga berat banget bagi West Ham. Tadi gue udah sempet jelasin, mungkin Bowen bisa jadi opsi juga diferensial pastinya untuk Antonio dengan blank banget, banyak banget blanknya. Dan di sini King, Watford sendiri punya fixture yang jelek dua pertandingan berikutnya, Chelsea dan juga City. Tapi setelah itu kalau bagus, gue rasa Dennis juga bisa jadi opsi sebagai pilihan forward gue. Terutama dengan forward ini lagi banyak banget yang ngeblank, jadi menurut gue Dennis bisa jadi pilihan untuk gantiin Antonio juga. Oke, langsung aja di sini ke transfer plan gue untuk game week 14 nantinya, di mana di sini gue pakai formasi 4-4-2. Gue rasa gue belum akan melakukan transfer, tapi ya kita nggak ada yang tahu ya. Karena gue sendiri kemarin udah melakukan 2 transfer, gue melakukan 1 transfer Reguilon gue masukin untuk fixture yang bagus gitu ya, tadinya ada Burnley, Brentford, Norwich, tapi ternyata di-postpone gitu Burnley. Di sini TBC masih to be confirmed. Selain itu Bumo bisa dibilang sebagai PR gue juga, tapi setelah Tottenham, Leeds, Watford juga masih menurut gue oke juga, walaupun Tony ternyata lebih banyak dapat gol dari penalti-penaltinya. Rafinha juga bisa dibilang beberapa kali blank. Tapi fixture-nya Crystal Palace dan juga Brentford menurut gue masih bisa jadi alasan gue ngejual dia. Antonio sendiri yang bisa dibilang ya Brighton, Chelsea gue gak berharap banyak. Burnley, Arsenal juga mungkin sampai game week 18, baru dari game week 18 sampai game week 20 dia akan punya jadwal yang bagus. Tapi kalau lihat di sini jadwalnya ini ketat banget gitu ya, 18 ke 26 ke 28 kedua gitu, ini cuma beda 2 hari, 4 hari. Ini pasti diantaranya nih ada kayak tadi gue jelasin, pasti ada pertandingan juga. Jadi menurut gue pastinya berat banget untuk Antonio nih kalau harus fit terus gitu ya. Gue berharap sih fit terus. Tapi selain itu James, Cancelo, Trent yang sama Reguilon menurut gue decent banget, oke banget tim gue. Jota juga salah. Kane, Antonio, ya Kane oke, Antonio tadi gue jelasin. Di bench gue Livramento, Broja nih gue lumayan happy sih. Maksudnya bench gue akhirnya tiga-tiganya pasti bermain gitu ya. Broja juga kemarin udah bermain lagi 90 menit bahkan lawan Liverpool, dan dia ada beberapa kali juga peluang yang kalau gue lihat karena gue nonton pertandingannya beberapa kali dapat peluang juga, nggak kayak dan nggak berhasil gitu ya manfaatin peluang itu. Tapi untuk pemain bench harganya juga 5 juta ya, gue lumayan happy sih. Dan juga Livramento yang punya fixture sebenarnya Southampton ini lumayan biasa aja. Tapi kita tahu Livramento pastinya punya potensi yang lebih baik daripada Davi udah bahkan udah gak dimainin gitu ya. Jadi kemarin gue jual dia. Sejauh ini so far tim gue seperti ini. Kapten gue rasa Salah bisa tetap bisa jadi good shot gitu ya. Gue sih nggak mungkin tetap. Gue sih kayak walaupun Jota lagi inform banget 2 kali gol kemarin sebagai ujung tombak dari Liverpool, tapi gue rasa gue nggak bakal berani kaptenin dia dengan Salah yang IO-nya mungkin 100% gitu ya di top 10k. Gue rasa semua orang tetap akan kaptenin Salah. Kalau lu mau diferensial mungkin Kane mungkin bisa jadi diferensial. Reece James pastinya lawan Watford punya potensi clean sheet dan juga attacking return. Selain itu gue rasa nggak ada pilihan lagi selain Salah gitu ya di tim gue sekarang sejauh ini. Jadi kayak gini tim gue untuk game week 14 nantinya. Pastiin kalian langsungin pantengin terus community YouTube gue dan juga social media di Twitter gue @fpl62_ karena di situ gue bakal update terus mengenai tim gue sebelum deadline pastinya. Kalau kalian mau ikutin ya nggak apa-apa juga sih, tapi saran gue ya kalian mikir sendiri juga yang paling terbaik buat tim kalian. Tapi kalau kalian mau lihat tim gue, mau lihat misalnya si Owen kayak gimana sih transfernya, terus aja pantengin di social media gue dan juga YouTube community gue. Pasti akan gue upload tim gue sebelum deadline nantinya. Jadi sekian video gue untuk kali ini. Good luck kalian semua untuk game week 14 nantinya. Jangan lupa deadline itu bentar banget di sini. Kalau kalian lihat deadline itu 1 Desember Rabu dini hari gitu ya. Jadi Selasa malam kalian sebelum tidur pastiin untuk lock dulu. Jadi sekian video gue untuk kali ini. Thank you semuanya. Bye bye.